Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Isrotul Hasanah. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang anekdot. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari anekdot tersebut. Teks anekdot menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah cerita singkat yang dikemas dengan lucu dan mengesankan. Cerita yang diangkat umumnya mengenai tentang orang yang terkenal. Segi pesan, cerita anekdot hadir sebagai bentuk menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang terjadi, sekaligus dapat digunakan untuk menasihati tanpa harus menyinggung. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks anekdot tersebut. Baik, teks anekdot mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah melibatkan partisipan. Yang kedua, memuat unsur lucu. Yang ketiga, bentuk dari sindiran. Yang keempat, mengandung konjungsi. Yang kelima, bersifat menggelitik. Yang keenam, penyajian mirip seperti cerita dongeng. Yang ketujuh, diceritakan secara realistik. Yang kedelapan, bisa mengenai orang penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks anekdot tersebut. Yang pertama adalah tokoh faktual. Maksud dari tokoh faktual ini adalah tokoh yang memiliki nama, tokoh yang cukup dikenal, dan tokoh yang cukup terpopuler. Baik, yang kedua adalah alur real. Maksud di sini adalah alur yang diambil berdasarkan dengan rangkaian peristiwa yang real terjadi. Yang ketiga adalah memuat latar waktu, tempat, dan suasana. Di sini, anekdot memperhatikan latar waktu, tempat, dan suasana. Hal ini terpenting selama membuat anekdot. Selanjutnya, abstraksi. Maksud di sini abstraksi ini adalah paragraf terbuka yang memberikan sedikit gambaran terkait pembahasan yang akan dibahas. Selanjutnya, orientasi. Orientasi adalah awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, krisis. Krisis ini adalah saat menulis teks anekdot pasti ada hal yang tidak bisa menyenangkan. Selanjutnya, reaksi. Reaksi ini dari pengalaman yang kan itulah yang mendorong untuk penulis untuk mencoba menyelesaikan permasalahan dan pengalaman yang dialami tadi. Selanjutnya, koda yang terakhir. Koda ini adalah bagian akhir dari cerita. Selanjutnya, sebelum kita membuat contoh dari anekdot, kita harus mengetahui dulu tujuan kita membuat teks anekdot tersebut. Ada beberapa tujuan dari teks anekdot. Yang pertama adalah dapat membangkitkan tawa bagi pembaca. Tujuan ini tidak lain tujuannya untuk menghibur setiap pembaca yang menonton. Yang kedua adalah sebagai hiburan. Digunakan sebagai hiburan, anekdot juga selalu berbentuk tulisan. Ada juga yang disertai dengan ilustrasi gambar yang cukup menggelitik. Yang ketiga adalah sebagai bentuk kritik. Di sini bahwa anekdot ditulis atas dasar latar belakang kritik terhadap kejadian, momen, atau kasus yang hangat sedang terjadi dalam kehidupan sosial. Baik, saya akan memberikan sebuah contoh dari anekdot tersebut. Bagaimana ulangan kamu tadi, Santi? Santi dapat 10 soal, tapi cuma 1 soal jawabnya yang betul, Bu. Gak apa-apa, yang penting Santi sudah isi semua soalnya kan? Maksudnya Santi cuma mengerjakan 1 soal dan 9-nya lagi enggak. Baiklah, itulah pembahasan saya tentang teks anekdot. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.